ingat. Yang lain? Soal itu. Yang masih ingat kasih jempol, kasih jempol. Oh, satu orang doang ingat. Oh, Mbak Diajeng ingat. Mbak Delva, Mbak Melani, Sri, Spek Saroja, Ingat, Pak. masih ingat ya? Ah, enggak. Oke. Nanti bicara setelah bakar duit, setelah orang tahu, orang sering nyoba, orang repeat order, nah baru gimana caranya untuk meng-create profit. Dengan cara efisiensi dan bikin sesuatu yang pas sesuai dengan kebutuhan. Nah, baru bikin systemizing, SOP operasional, SOP produksi, SOP marketing, SOP SDM, SOP keuangan, dan sebagainya, baru bisa multiplying. Artinya apa namanya? Multiplying itu buka cabang. Nah, buka cabang, duplikasi. Oke, sip. Ini ya, ini kalau ngomong bisnis ya. Nah, kita bicara di starting dulu nih, Bu. Kita bicara starting. Gimana 5 langkah di starting supaya kita bisa berhasil. Ini tahapannya nih. Oke. Di bisnis pasti kita ngomongin profit, Bu ya. Iya. Tapi sebelum masuk ke profit, ada omset. Sebelum masuk omset, ada pelanggan. Sebelum ngomong pelanggan, ada pengunjung. Benar nggak urutannya? Kan tujuan utamanya profit nih. Profit nggak akan tercetak kalau Iya. nggak ada Bisa. omset. Ya, Omset juga sulit kalau nggak ada pelanggan. ya. Nah, Nggak ada coach, pengunjung, nggak ada adanya pelanggan. pembeli, coach. Adanya pembeli. Pembeli boleh, Bu. Tapi kalau pembelinya baru terus, itu susah create profit. Ini nggak yang saya bilang? Mendatangkan customer baru lebih mahal 5 Lebih kali. mahal daripada Nah, mempertahankan customer customer yang lama. langganan yang udah ada. Sip. Makanya kita butuh pelanggan. Nah, untuk menciptakan pelanggan, kita butuh pembeli. Untuk Ya, menciptakan pembeli, kita butuh pengunjung. Nah, ya. pertanyaannya gimana cara create pengunjung dulu nih? Nah, yang paling gampang, coach, aku pakai GoFood. Nah, coach, aku pakai Shopee Food, aku pakai Marketplace, aku pakai Instagram, aku buka bazar. It's okay. Itu cara-cara yang bisa dilakukan. Tapi kalau menggunakan Marketplace doang, teman-teman nggak bisa create pelanggan. Ingat nggak yang saya bilang kemarin? Kalau hanya mengandalkan Marketplace doang, teman-teman nggak bisa create Ingat. pelanggan. Pelanggan itu bisa terjadi mungkin saat di offline, saat di WhatsApp, betul nggak? Iya, Iya. ingat. Saat di sosmed, ya DM IG, kenalan, saling follow, saling interaksi, itu terjadi pelanggan tuh. Nah, ini poin utama kita belajar five ways. Nah, ini rumusnya nih, Bu. Mungkin agak malam-malam ya, agak berat. Nanti kita ulang lagi besok, minggu depan lagi. Calon pembeli, ulangin ya. Pengunjung, kita diksinya samain dulu diksinya nih. Diksinya samain. Calon pembeli itu kita sebut ya pengunjung. Oke? Ya, jadi ada pengunjung, ada pembeli, ada pelanggan. Oke? Apa ulangin? Ada pengunjung, Ada ada pembeli, ada pelanggan. Itu tiga-tiganya beda ya. Iya, beda. Orang yang masuk ke toko kita, lihat-lihat barang namanya apa? Pengunjung. Pengunjung. Orang yang habis, pertanyaan saya gini, ketika ada 10 orang masuk ke toko, apakah semuanya pasti beli? Belum Belum tentu. tentu. Nah, anggaplah dari 10, 5 orang balik Beli. badan gitu aja, cuma lihat-lihat, yang limanya beli. Bener nggak? Betul. Iya, betul. Iya. Ada pembeli yang pertama kali, tapi ada juga pembeli yang udah berkali-kali. First Iya. buyer. Ah, first buyer itu nama pembeli. Makasih Mbak Winda. First buyer namanya Pembeli. pembeli. Pembeli yang lebih dari 1 kali 2 kali namanya Pelanggan. 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 Ah, Bisa mau. nah, calon pembeli atau pengunjung yang masuk ke toko kita dikali nilai konversi. Misalnya gini, konversi itu gini Bu, berapa persen konversinya? Misalnya pengunjungnya 10, konversinya 50%. Berarti yang 50, yang 5-nya batal, yang 5-nya jadi beli. Betul nggak? Iya. Nah, pengunjungnya 10. Terus kita ukur nih, wah ternyata yang 2 batal, yang 8 jadi beli. Berarti konversinya berapa? Pengunjung 10 nih, yang 2 batal, yang 8 jadi beli. Berarti berapa nilai konversinya kalau dalam persentase? 80%. Nah, sip. 80%. Kalau pengunjungnya 10, yang batal beli 9, yang jadi beli 1. Berapa konversinya? 10%. 10%. Nah, jadi itu langkah awal memahami konversi ya. Ya. Sip. Nah, formula canggih nih, Bu. Yang kedua adalah, nah pelanggan, ingat ya, ada pengunjung,
pembeli pelanggan. Pelanggan dikali rata-rata pembelian dikali repeat order sama dengan omset. Pelanggan dikali rata-rata pembelian dikali repeat order sama dengan omset. Apa itu rata-rata pembelian? Adalah kalau misalnya nih, ibu misalnya jualan nasi uduk, ya kan? Orang beli nasi uduk, bu nasi uduk bu, pakai telur, sip berapa? 13.000. Oke, selesai. Benar nggak? Betul. Cuma Ya. karena kita pinter, kita hadirkan gorengan, kita hadirkan donat, kita hadirkan apa sih namanya kue kue gulung, benar nggak? Betul. Kita hadirkan yang lain-lain gitu kan. Akhirnya yang tadinya beli 13.000, jadi ditawarin, jadi belinya berapa? 20.000. 20.000. Nah, naikin namanya apa? Scale up jadi apa namanya? Upselling. Upselling, Nah, penjualan di luar. itu namanya rata-rata pembelian. Kalau repeat order, yang awalnya belinya seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali. Itu repeat order. Ya, yang awalnya belinya seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali. Yang awalnya seminggu 2 kali, jadi seminggu 4 kali. Nah, jadi jumlah pelanggan dikali rata-rata pembelian, dikali repeat order sama dengan omset. Nah, kita kadang-kadang sering lupa, Bu, kita menafikan ini yang upselling sama yang repeat order. Kita hanya fokus ke pengunjung. Makanya kita sangat ketagihan sama GoFood. Ketagihan sama sistemnya Shopee Food. Ketagihan sama sistem marketplace. Padahal, Bu, kalau kita punya strategi upselling sama repeat order, itu bisa jauh lebih gacor lah, lebih cakep, bahkan lebih hemat. Nanti kita kasih pembuktiannya ya. Nah, omset dikali margin sama dengan profit. Ini rumusnya ini. Omsetnya misalnya 1 juta, marginnya 20%. Berapa profitnya, Bu? 200.000. Omsetnya 1 juta, marginnya 40%. Berarti berapa profitnya? Berarti 400. 400. Enak nih, kalau ngajar gen milenial agak cepat. Kalau Gen Z agak lama ngitungnya. Kalau Gen Z buka kalkulator dulu kayak gini nih. Paling simpel, Bu ya? Betul nggak sih? Betul. Paling simpel. Betul. Saya belum ngomong gini loh. Bu, omset 1.200.000. Nah, ada pusing tuh. Itu 1.200.000. Profit 30%. Berarti berapa? Oh, udah puyeng tuh. 360. Asik, Bu Melani. Berarti anak gen milenial. Ini gen milenial kayak gini nih. Kalau sama Gen Z, Bu, itu aduh, buka laptop dulu, buka handphone dulu gitu, Bu. Omsetnya 1.850.000. Oh, udah pusing lagi dia tuh, udah nggak bisa gitu ngotaknya tuh. Karena nggak terbiasa, Bu. Mereka terbiasa, mereka apa sih digital friendly, tapi mereka nggak terbiasa hitung secara cepat gitu. Nah, ini rumusnya, Bu. Marketing, selling, branding. Saya kos dulu deh, salah. Ada yang mau cerita apa bedanya marketing, selling sama branding? Mungkin dalam satu kalimat. Branding. Bedanya marketing, selling, branding. Ini kalimat yang sering kecampur, padahal beda. Ayo, Bu Vivi mungkin, dapur Vivi, Bu Afida, Bu Dia, Bu Yulia, Dimsum Kemayu. Halo? Tahu nggak bedanya marketing, bedanya selling, bedanya branding? Tahu, Coach. Itu Marketing Coach. buat strategi branding untuk meningkatkan selling. Marketing itu strategi branding untuk meningkatkan selling. Marketing tuh cara menarik pembeli, konsumen, Coach. Terus selling itu proses pembeliannya, proses transaksinya, penjualan meyakinkan orang supaya membeli. Sedangkan Terus? branding itu identitas. Oke, siapa yang ngomong nih? Mbak Lulu. Oh, Iya. Lulu udah belajar ini di workshop. Oke. Perhatian. Oke, Menciptakan marketing, ini apa? strategi Biar dan perhatian. permintaan. Oke. Kalau selling tindakan langsung, nggak menjual gitu. Selling Kalau tindakan branding, penjualan. kalau branding membangun citra.
Bangun cerita. Oke. Ya, identitas Oke, diri lah. makasih ya. Itu benar Mbak Melani. Terakhir satu lagi. Ini Izin jawab, Coach. ada banyak pemahaman, yang penting teman-teman tahu maknanya ya. Kita nggak butuh kalimat definisinya. Siapa lagi yang ngomong? Iya. Marketing Coach. itu, oh ya. Untuk saya Sri Sulasmi, Coach. Silakan kedai dapur emak. Oke, marketing itu adalah fokus utamanya kan pemasaran, yaitu memasarkan dengan strategi seperti iklan, terus promo, diskon, itu marketing memasarkan. Kalau selling adalah menjual. Jadi menjual produk itu. Jadi tugasnya marketing memasarkan, nah tugasnya selling adalah menjual barang yang sudah dipromosikan tadi. Nah, kalau branding adalah membangun identitas persepsi atas merek tersebut. Sip. Untuk ke pelanggan. Artinya saya anggap dengan brandingnya dia. Lebih dari 60% udah paham ya bedanya ya. Berarti udah pada belajar lah. Ya. Saya mempermudah Bu. Gini, kita butuh pemahaman yang jadi gini, bahasanya boleh beda-beda, tapi pemahamannya perlu saya deskripsikan biar gampang ini Bu. Biar gampang ya. Jadi marketing itu mendatangkan pembeli. Jadi Ibu nggak ada yang salah nih. Tapi saya memudah untuk pemahaman supaya strategi 5 tangga bisnis ini bisa nyambung. Saya ulangin ya. Saya butuh diksi yang powerful supaya 5 tangga bisnis ini, 5 tangga 5 ways itu bisa dipahami dengan benar. Marketing itu apa? Mendatangkan pembeli. Tadi benar semua, Bu Sri benar, Mbak Lulu benar, semuanya benar. Saya butuh kalimat powerful. Marketing mendatangkan pembeli. Selling meningkatkan konversi. Di merah pakai warna apa di? Nah, branding menciptakan loyalitas atau menciptakan repeat order. Nah, kita bicaranya lagi ngomong 5 tangga bisnis ya, betul ya? 5 tangga naikin income, bener kan? Nah, rumusnya gini Bu, biar langsung kebayang nih, apa itu marketing? Tugasnya adalah KPI atau Key Performance Indicator, ya. KPI-nya adalah mendatangkan orang ke toko. Nah, itu tugasnya marketing. Jadi kalau tokonya rame, marketing berhasil. Bisa tokonya, bisa IG-nya, bisa WhatsApp bisnisnya, bisa websitenya, benar ya? Nah, alat ukur kedua, misalnya sehari yang masuk ke toko 100. Saya ulangi nih. Sehari yang masuk ke toko berapa? 100. Marketing berhasil ya? Nah, tiba-tiba konversinya 90 batal. Berarti yang salah siapa? Marketing. Selling. Nah, kan gini, orang marketing udah berhasil mendatangkan 100 orang pembeli satu hari, benar nggak? Tapi bagian sellingnya yang gagal ya. Nah, di lokasi ternyata salesnya nggak paham produk, benar nggak? Iya. Nggak nyiapin produk dengan baik, kemudian broken size. Nah, kalau di sepatu atau baju tuh ukurannya nggak lengkap, nyari barangnya lama, nggak ramah, benar nggak? Iya. Nah, jadi percuma Ibu udah jago-jago marketing, Ibu sering broadcast, nawarin spam di arisan, spam di alumni, spam di mana gitu kan. Orang udah tahu, pas pengen beli barang, orang selling ini Bu, orang selling ini Bu. Selling itu gagal bukan karena ini Bu, hanya nggak bisa ngelayanin. Bisa karena nggak paham produk, bisa karena nggak siapin barangnya, kemudian nggak nyiapin stoknya, bener nggak? Iya. Ukurannya, kemudian nggak bisa mencari pengganti, bisa Bu, mohon maaf Bu, warna biru Tosca nggak ada, adanya biru turkis, bisa gitu kan. Sama aja kok Bu, kulit Ibu juga, pokoknya inilah, negosiasi lah. Kalau boleh nih Bu, ini baru ada 3 biji, nanti kalau butuhnya 5, boleh Bu, nanti Bu dulu, minggu depan saya hubungin kembali. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh Bu, ini ada stoknya stok lama Bu, tapi diskon loh Bu 20% Bu, kalau stok yang baru harga normal. Nah, itu kayak kita semacam merayu, paham nggak? Betul. Iya. Jadi ada produk knowledge, ya ada produk knowledge, ada meyakinkan, mencari alternatif, memberikan solusi. Saya ulangin ya. Ada apa? Produk knowledge, benar nggak? Iya. Melayani, mencari alternatif pilihan, dan menjawab solusi. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir branding. Nah, branding ini menciptakan loyalitas pembeli dengan cara persepsi. Itu kalau branding agak luas, bisa dari mulai tokonya, kemudian kualitas produknya, pelayanannya, tempatnya. Ini semua konsep ini. Nah, semua konsep ini sebutnya branding satu-satuan. Jadi dari awal marketing sampai selling itu branding udah dipikirkan dari awal. Saya ulangin ya. Dari semua konsep awal marketing
sampai ke selling, nuansanya kayak gimana, keunggulan produknya bagaimana, value-nya bagaimana, pelayanannya bagaimana, journey-nya bagaimana, gitu kan? Kenyamanannya bagaimana, tempatnya bagaimana, packaging-nya bagaimana, itu semua konsep branding. Supaya orang tuh bisa ingat sama brand kita dan baik lagi. Ya. Oke. Di sini cukup powerful nggak untuk memahaminya? Ya. Iya. Nah, kan saya bilang kalau orang ini Bu, ketika kita pengen jadi semuanya Bu, kan ketika kita pengen jadi semuanya, kita nggak akan diingat. Rumusnya apa? Ketika kita ingin jadi semuanya, kita nggak akan diingat. Tapi kalau kita single message Bu, kayak inget apa? Pasta gigi ngilu, apa namanya? Sensodyne. Pasta gigi napas segar. Close up. Nah, kacang kulit temannya nonton bola. Kacang Garuda. Dua kelinci. Dua kelinci. Nah, pasta gigi keluarga. Pepsodent. Pasta gigi murah. Ciptaden. Pertanyaan saya, Ibu kenapa bisa inget banget, Bu? Ya karena Karena mudah dipaham brandingnya. Iya, Bu. dan produknya dipakai, Coach. Bener, Bu. Karena dia positioningnya kuat. Kayak gini saya bilang dulu, Indomie, Bu, nggak pernah bikin mie sehat. Dan saya yakin kayaknya nggak akan pernah Indomie bikin mie sehat, Bu. Setuju nggak? Iya. Setuju. Karena mereka udah paham branding, Bu. Coach, boleh nggak Indomie bikin mie sehat? Boleh, jangan pakai nama Indomie. Nah, Lemonilo nggak akan bikin mie yang rasa-rasa kayak Indomie. Ada mie soto Bogor, mie soto Betawi, ada mie Aceh. Bener nggak Lemonilo? Iya. Nggak, karena Lemonilo value-nya apa? Lemonilo value-nya Sehat. sehat. Mie Itulah sehat. branding, Bu. Jadi Ini. semakin kita spesifik, semakin gampang diingat. Nah, coba sekarang tanya ke diri masing-masing nih. Wah, saya dimsum apa ya? Nah, saya binatang apa ya, gitu nggak? Iya. Ya, binatang jenis apa ya, supaya gampang diingat. Nah, jangan sampai ibu ngakunya tupai, tapi kulitnya jorok, mainnya digorong-gorong. Makannya sampah. Ayo, bener nggak? Cocok nggak nih? Nggak nyambung. Nah, ibu ngakunya kelinci, tapi main di atas pohon, lompat-lompat. Makannya biji-bijian di atas. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, itulah yang bikin orang tidak ambigu. Orang nggak ingat kita karena kita ngerjain semuanya gitu. Dan kita nggak istiqomah selama 5 tahun minimal. Istiqomah. Nah, itu nanti meningkatkan repeat order. Itu 5 tangga terakhir tuh. Kan ada leads. Nah, ini 5 langkahnya nih Bu. Nih. Dikata nggak ya? Kok saya malah kehalangan ya. Sip. 1, meningkatkan jumlah pengunjung. Nah, itu adalah langkah pertama. Meningkatkan jumlah pengunjung. Yang kedua, meningkatkan konversi sales. Sell up berarti ya? Ya, upselling, cross-selling, bundling, semuanya lah. Ada yang tahu bedanya upselling, cross-selling, sama bundling? Bedanya apa? Halo? Upselling misalnya kemasan yang 250 kita tawarin yang 500 gram gitu, Coach. Cakep. Kalau Kalau bundling digabung dengan yang lain, Coach. Misalkan paket ayam bakar sama jus kayak gitu. mantap. Kalau cross-selling? Cross-selling. Nggak Apa kebayang bedanya? kok kalau cross-selling. Apa bedanya cross-selling sama bundling? Kalau bundling dijadiin satu paketnya. Ya, jadi udah di announce paketnya ada satu Bu ya. Ada paket Ha-ha. hemat, ada Ala paket cutter ya kalau di keluarga. restoran ya. Yes, betul. Ada Ha-ha. paket meeting 4 orang gitu ya. Iya. Kalau cross selling itu bisa dibilang ad hoc apa sebutannya ya. Pokoknya tidak ada dalam menu ya, tidak ada dalam menu. Dia ngeliat, wah nih pelanggan Iya. kayaknya ini nih, langsung improvisasi, salesnya improvisasi Bu. Jadi Ini aja Bu. misal Nah, gimana? itu ya, Coach. Misalkan dia beli menu apa? Misalkan dia beli ayam bakar, kita kasih tebus murah, jusnya 5.000, terus ada lagi tawaran
tambah kerupuk, ada lagi tawaran, tambah apa kayak gitu bukan sih? Boleh, betul, 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 betul. Sip. Tapi maaf, ini salah ini. Yes. Jadi yang kita bahas itu baru konversi sales Bu, belum itu Bu, itu nomor 4. Maaf saya nggak fokus saya. Oke, Ya, siap. yang kita bahas itu meningkatkan konversi pengunjungnya 10, kalau bisa yang belinya 80%. Kalau kata guru saya, kalau pengunjungnya 10 atau pengunjungnya sekian, 100, pembelinya di bawah 50%, berarti ada yang salah sama tim Ibu. Ya, bisa salah salesnya, bisa salah stoknya, bisa salah FAQ-nya, bisa salah SOP penawarannya, bisa salah apa sih namanya penawarannya, macam-macam lah. Saya mohon maaf, yang tadi itu nomor 4 ya. Yang kita bahas tadi, upselling, cross-selling, bundling nomor 4. Nah, ini nomor 3 nih, meningkatkan repeat order. Ya, jadi meningkatkan jumlah pengunjung, meningkatkan konversi sales, meningkatkan repeat order, yang keempat meningkatkan rata-rata pembelian. Tadi kita bahas tuh. Ralat Bu ya, diralat mohon maaf ya. Yang nomor 4 ini tadi tuh yang upselling, cross-selling, bundling. Upselling yang tadinya belinya pizza kecil jadi pizza gede. Yang tadinya beli ayam ekoran jadi ayam ayam satuan jadi ayam ekor. Ya, yang tadinya beli yang 250 gram jadi 500 gram. Jadi produk yang sama di up, itu upselling. Kalau cross selling lintas produk ya bisa tembus murah, bener ya? Bisa plus kerupuk, Iya, plus sate betul. usus. Nah, nah, ini Bu, di nomor 4 ini paling keren Bu, nomor 4 Bu. Biasanya tuh pemain-pemain handal itu Bu di nomor 4 Bu. Biasanya pemain handal ini nomor 4. Dia udah paham nih. Misalnya jual bubur 8.000. Pernah nggak boleh bubur 8.000 Bu? Susah Rame pasti. banget Bu. Nah, jual Itu bubur bubur apa 8.000. air sih, Coach? Hah? Bubur apa air 8.000? Makanya kan saya kasih tahu ada bubur 8.000 sama 10.000 lah. Ramai banget, Bu. Tapi dia pinter, Bu. Di situ dia jual sate usus, sate telur, dia jual ati, dia jual kerupuk, dia jual gorengan gitu. Akhirnya kita 20.000 juga makannya. Jadi buburnya itu adalah pemantik, ya. Sisanya itu create profit. Nah, buburnya namanya traffic booster buburnya. Ulangin. Buburnya itu apa? Namanya traffic Kayak traffic booster. booster. Create profitnya di mana? Di sate usus, Toppingnya ya, Coach. ampela. Nah, sate usus, ampela, telur, kerupuk, gorengan, air mineral dan sebagainya. Kayak angkringan ya, Coach? Yes. Nah, jadi pemantik itu kayak angkringan sama sambal SS. Kayaknya murah. Angkringan. Kayaknya murah, tapi kan kecil-kecil kan? Iya. Karena kita ngerasa Data murah, 50. ya secara psikologi comot 30.000 katanya. Benar nggak? Iya. Betul. Kayak di Nah, nasi pecel. Malah itu lebih namanya- mahal. Itu namanya psikologi pricing. Karena kita ngerasa murah, Iya. tapi dibuat kecil, kita nambah terus. Berarti itu ibaratnya kita menyelesaikan masalah customer ya, Coach ya, istilahnya. Bukan ini Bu, bukan hanya menyelesaikan. Memang itu psikologi marketing aja Bu, itu psikologi pricing namanya. Jadi ada orang yang mungkin secara kemampuan hanya bisa makan 12.000, ya bisa masuk, paham nggak? Nah, ketika orang makan murah tadi menimbulkan keramaian, kan strategi mengular mendatangkan keramaian, benar nggak? Iya. Nah, jadi keramaian itu mendatangkan orang yang kepo. Orang yang kepo tadi adalah orang yang punya duit tadi, yang mungkin punya duitnya 15.000 atau 20.000. Nah, ini saya bilang nomor 4 ini strategi jenius. Karena gini Bu, logika gini. Orang mungkin nggak Bu datang cuma beli sate usus sama ati doang, tanpa ada buburnya. Nggak mungkin. Nah, sangat nggak mungkin orang datang duduk sate usus 4, kemudian ati 2. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya. Siapa yang undang orang ke situ? Buburnya kan? Iya. Nah, jadi buburlah inilah sebagai marketingnya. Bubur inilah sebagai traffic booster. Dia main marginnya, main profitnya di nomor 4 ini, di barang-barang yang lain. Gitu. Oke, stop ini ya. Paham ya nomor 4 ya? Ya. Nah, yang nomor 5 ini agak jauh, nanti mungkin pas pertemuan offline. Ini meningkatkan margin profit dengan cara ngerti ngitung COGS, ngerti ngitung operasional, bisa bikin strategi efektif, efisien. Nomor 5.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Coach, tadi, halo, Ya, halo. izin bertanya, Coach. Itu tadi kan kalau nggak salah saya dengar ya, meningkatkan rata-rata pembelian itu biasanya dipakai oleh pemain branding yang besar ya, Coach ya? Enggak, Bu. Itu tukang bubur gitu, Bu, tukang bubur, Bu. Upselling, branding, cross-selling. Hilang suara ya? Yang tadi itu kan saya bilang tukang bubur contohnya, Bu. Halo? Kita nggak ngomongin brand besar. Nah, itu kalau kita terhadap UMKM itu diaplikasikan itu kira-kira apakah bisa semuanya? Apakah harus salah satu, Coach? Ibu punya core product nggak? Ini siapa yang ngomong nih? Ibu punya core product nggak? Atau Ibu punya produk tambahan nggak? Ibu Mining yang ngomong. Ibu siapa? Ibu Sri Sulasmi. Sri Sulasmi. Sri, bisnisnya apa ya, Bu Sri ya? Kedai itu yang ayam bakar. ayam goreng Mak Haji. Ayam? Ayam goreng Mak Haji. Ayam goreng kampung. Kalau ada bisa bantu nggak di bisnis ayam goreng? Biasanya ada nggak yang main cara kayak begini? Kalau di bubur lazim, di bubur lazim. Di nasi Bubur ya. uduk juga lumayan lazim lah. Dia jualnya macam-macam nasi uduk tuh, gorengannya segala macam, kue-kuehnya. Kalau dia ada yang bakar ada lazim nggak kayak gini? Nggak apa-apa, Bu. Kita ini aja nggak usah saklek. Ini kan saran ibunya ya. Ada nggak di bisnis model ayam goreng tuh lazim kayak gitu? Jadi ada yang didamping harganya, ada yang dinaikin harganya. Paling ini kan minuman ya, Coach ya. Bisa dibanding. Sambal mungkin pilihan sambal. Sambal mungkin. Yes, bisa di minumannya, bisa di sambalnya. Tapi berhasil nggak nih? Saya nggak tahu nih. Kalau mainnya di sambal sama di minuman. Karena kan ayamnya mahal kan? Bisa. Kayak tambah gorengan, kayak tahu, tempe, atau mungkin telur kriwil, entah apa gitu. Oke. Biasanya kalau kayak di soto Kudus, soto Lamongan, soto itu sering ya, sotonya murah 8.000, bener nggak? Iya. Tapi Satu-satunya kayak lumayan. itu pokoknya kayak soto-soto, angkringan, bubur itu berlaku tuh. Tapi kalau di ayam saya nggak tahu nih. Kalau emang ada silakan dicoba, Bu. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Soto gocengan. Ya, soto goceng tuh. Oke. Pulang-pulang 20.000 juga, Bu ya. Saya kalau makan soto goceng nggak pernah di bawah 15.000 ya, perasaan. Putus. Karena sotonya nambah, gorengannya 2, sama atinya 3. Apa namanya? Telurnya 3. Jadi 20.000 juga, bener nggak sih? Bener. Kayak makan nasi pecel 5.000, nambahnya 4. Nah, silakan. Apakah model ini berlaku di ayam bakar? Nah, saya nggak tahu. Sambal-sambalnya mungkin bisa, tapi kayaknya kan secara value sambal itu di bawah jauh dari ayam, Bu ya. Sedangkan ayam sendiri mahal. Kalau misalnya kalau sambal SS beda dia, Bu. Dia justru nama ini bukan ayam, Bu, sambalnya, Bu, sambal SS. Jadi orang datang karena sambalnya, benar nggak? Pilihan sambalnya ada bervarian. Iya banyak. Dan strategi pricingnya seolah-olah murah. Ikan teri cuma 5.000 gitu kan, atau 7.000, kangkung cuma 4.000 gitu kan ya. Ayam cuma 8.000, tapi semuanya kecil gitu tuh. Cobekan kecil. Jadi yang datangin orang tuh ada sambelnya. Benar nggak sih kalau SS gitu logikanya kan? Iya. Iya, betul. Nah, silakan bikin kalau ayam bakar nggak ada modelnya, ya nggak usah dipaksain. Kalau ada contohnya bisa ditiru, Bu. Oke. Ayam goreng tambah sayur asem mungkin. Kalau sayur asem masuk tuh. Sayur asem kan belasan ribu, bener ya? Tuh. Sip, sayur asem oke. Atau paket apa ya, lalapan juga murah ya. Ayam bakar, lalapan, sayur asem, tempe pakai tambahannya. Oke, sip. Kalau begitu ya logikanya ya. Tapi itu akan berhasil kalau orang datang dulu karena produk kita. Saya ulangi nih, Bu ya. Jadi jangan langsung lompat ke naikin rata-rata pembelian. Jangan langsung lompat ke nomor 4 ya. Nomor 4 bisa terjadi kalau nomor 1 berhasil, benar nggak? Iya. Betul. Nomor 4 terjadi kalau nomor 1 sama 2 berhasil. Iya, benar. Jadi akan sangat lucu, Anda langsung bikin ini nomor 4. Tiba-tiba wah ada sambelnya, ada sayur asemnya, ada apa ya, tapi nomor 1 doang nggak berhasil. Gimana caranya coba? Iya. Ya, jadi ini jangan lompat ya.
Oke. Berarti tahapan ini harus terpenuhi semuanya ya Coach ya. 1 terpenuhi, lalu 2, 3, 4, maka akan terjadi nomor 5 gitu ya Coach. Ya, kalau 34 bisa diputar-putar, 34 tuh itu bebas 34. Tapi kalau nomor 5 pasti di akhir. Oke. Saya sudah Coach 1. Pengunjung rame. Saya ganti spanduk, saya fokus dan soto. Alhamdulillah sudah ada. Oh ada jual soto ya gitu. Alhamdulillah. Naik berapa kali Bu pengunjungnya Bu? Naik berapa persen? Yang jelas sekarang bisa 20 yang keluar. Kemarin kan cuma ada 5 atau 10 dalam sehari. Sekarang udah 20. Dan dari hari Keren Bu Farah. Itu yang 20 pengunjung apa pembeli? baru saya hitung tuh wali murid udah mulai datang Coach. Wali murid atau yang drivernya atau salah nih? Wali murid kemarin tuh mereka nggak datang. Nah ini saya kan udah ada yang datang nih gitu. Soalnya mereka ada jualan ya. Selama ini kan nggak ngeh kali atau nggak ngeh apa tutup mata. Saya nggak tahu deh. Alhamdulillah berhasil ya pelan-pelan ya. Sip, Betul, mantap Bu ada Farah. tahapnya berarti ya. Sip, mantap. Oke, ini udah saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi apa leads itu mendatangkan pengunjung. Orang datang ke toko kita. Ya, orang datang karena penasaran. Tapi bahaya di sini Bu, bahaya Bu. Kadang-kadang kita sering bikin leads itu, bikin orang penasaran pakai kata-kata yang over promise. Ya, misalnya cukup dengan 20.000 muka Anda cantik berkilau. Nah, bisa gitu kan 7 hari. Oke kan? Makan ini stamina makin garceng. Nah, bisa gitu. Suaranya mirip banget sama Ayo, ada pernah ngerasa nggak teman-teman Bapak Ibu ketipu waktu datang ada apa sih campaign atau promosi yang menarik pas datang ya gini doang. Pernah. Contohnya apa, Bu Tanti? Ingat nggak? Ada nggak? Warungnya viral, didatengin rasanya juga biasa aja. Ya, betul. Hati-hati ya Bu ya. Viral itu adalah salah satu pembunuh tercepat UMKM. Bapak Ibu sadar nggak nih? Iya. Sadar kalau nggak siap. Ya, Iya. jadi Tahu-tahu jangan bangga dulu menuduh. dengan viral, justru harus hati-hati. Viral itu adalah salah satu hal pembunuh tercepat UMKM karena banyak UMKM yang nggak sengaja viral ya, tapi belum siap operationnya. Akhirnya gara-gara orang datang pada berebutan pengen ngeliat, beli, terus kok begini dingin gitu kan? Kok ininya keasinan, kok ininya apa sih namanya keras, kok ini akhirnya orang malah jadi viralnya viral buruk. Kan logikanya ya. Halo? Logikanya gini. Iya. Anda punya warung kemampuan menghandle 50 customer per hari. Oke? Kayak Bu Farah nih misalnya sekarang 20 per hari, bener ya? Anggaplah Bu Farah, Empek, siapa lagi nih? Ayam bakar punya kemampuan 50 orang per hari pelanggan. Karena handle sendiri. Saya pembeli offline, ada tambahan coach, alhamdulillah. Ini siapa nih? Bu Farah. Bu Tanti. Oh, ada pembeli offline juga. Alhamdulillah. Coach. Online apa offline? Iya. Offline-nya coach karena setiap ada pembelian dari Grab saya cantumkan nomor telepon saya. Jadi orang WA tanya alamatnya saya kasih lewat itu. Wis, mantap. Itu ya. Jangan mengandalkan platform ya. Ya. Karena kalau ibu mengandalkan platform, ibu nggak bisa poin 3, 4, 5 nggak bisa. Platform itu hanya bisa 1. Ini saya ulangin ya. Kalau ini menarik ya. Nih. Platform itu hanya bisa nomor 1, Bu. Karena jahatnya adalah ketika orang udah ngelihat iklan kita atau katalog kita, wah ada ayam bakar murah nih, misalnya ayam bakar pejantan harganya 14.000 misalnya ya. Kita udah capek-capek bikin campaign, udah capek-capek banting harga, bikin foto bagus, ya kan, bikin katalog. Pas orang pengen beli, lihat ke bawah, rekomendasi lain. 12.000. Orang bakal geser nggak? Geser. Geser kan? Geser. Kita yang bikin iklan, kita yang bikin foto bagus,
kita bikin campaign segala macam, begitu pengen beli rekomendasi lain, gitu kan? Ya. Nah, Dan customer-nya kaget, Coach. Kalau di online kan harganya 45, tapi offline harganya 25, kaget gitu loh. oh gitu. Iya. Makanya jadi ketika platform hanya bisa nomor 1, nomor 2 kita suka kegeser sama orang udah nomor 2, Bu. Apalagi nomor 3 nggak mungkin. Karena kita nggak menyimpan database-nya, betul nggak? Apalagi nomor 4. Betul. Kalau orang udah check out order, bisa nggak, Mbak, boleh nggak Mbak nambah ini lagi? Agak susah kan biasanya. Artinya kalau kita menggunakan platform, hanya bisa di nomor 1 doang. Nomor 5, boro-boro. Ini saya kirim videonya nih, ada video yang saya bikin status kemarin bagus nih. Kelihatan nggak nih ya? Saya coba putar dulu ya. Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Kemarin saya posting ini, ya nggak ada ya. Intinya gini, ada orang dia omsetnya 1 miliar per bulan, tapi profitnya minus 5 juta tiap bulan. Saya lagi nih ya, omsetnya berapa? 1 miliar, tapi profitnya minus 5 juta. Kenapa? Karena pertama biaya iklannya itu 400 juta. Sorry, biaya iklannya 300 juta. Oke. Yang kedua, biaya admin berapa? 20%. Iya, 20%. Jadi, biaya iklan sama admin aja udah 50%, Bu. Yang lain ya. 20%. Itu buat beli barang. Betul nggak? Beli barang, buat packing, buat bubble wrap segala macam, akhirnya minus 5 juta. Siapa yang paling menikmati hasilnya, Bu? Yang paling menikmati platform. Kita bayar iklan ke Shopee 300 juta, kita bayar admin 200 juta. Bahkan platform ngambil di awal 500 juta uang kita. Kita yang banting-banting harga, yang posting, yang live 24 jam, yang packing, yang bikin video, yang buka bazar segala macam, bikin brand segala macam, kita cuma dapat sisanya. Itu makanya saya bilang, bukannya melarang platform, Bu. Ibu pakai platform boleh, tapi harus main pinter, Bu. Kayak tadi Bu siapa? Bu Tanti ya. Ibu jualan pakai GoFood, taruh nomor kontak nih. Terima kasih. Untuk berikutnya silakan order nomor sini, ada gratis. Nah, gratis es teh manis. Boleh nggak? Boleh. Saya gratiskan air mineral, Coach. Sip. Oke, jadi bukan nggak boleh pakai platform, Bu ya. Buat pintu masuk boleh. Buat naikin pengunjung boleh. Tapi buat nomor 2, 3, 4, 5 kita mesti pinter-pinter ngakalin. Oke, sip, aman ya. Nomor 1 ini udah paham. Nomor 2 insya Allah udah paham. Atau ada yang belum paham nomor 2? Sebutkan yuk, kenapa kira-kira orang batal membeli? Sebutkan 5-10 kenapa orang batal membeli. Kemahalan. Tarik produk yang dipromosikan. Dibantu diketik dong, di siapa ketik Mbak Yufi mungkin, kemahalan, pelayanannya kurang. Siapa, Mbak Yufi atau siapapun lah yang mau dapat amal jariah. Tempatnya kadang kotor. Tempatnya nggak nyaman dan kotor. Oke. Pelayanannya kurang. Lama. Pelayanannya slow respon. Lama, Coach. Pelayanannya lama. Ya, lama. Belum Operasi nggak ada parkir. Oke, siapa lagi? Belum percaya. Pelayanannya nggak ngerti produk. Nah. Pelayanannya jutek. Ya, tadi kurang ramah lah. Lama, kurang lama, kurang cepet, nggak ngerti produk. Nggak ramah, nggak cepet, nggak ngerti produk. Itu ya. Kemudian, stoknya nggak tersedia. Broken size, broken color. Betul nggak? Broken size ukurannya. Terus, suara saya putus-putus. Masa sih, Mbak Mika? Saya aman. Iya, Coach. Putus-putus dari tadi, Coach. Serius? Beneran? Enggak. Di saya aman, Coach. Oh, berarti Mbak Mika sinyalnya nggak aman. Saya aman. Ya, Mbak Yufi nulis nggak ramah, nggak cepet, nggak ngerti produk. Terus nomor berikutnya, nggak lengkap ukurannya, nggak lengkap warnanya, nggak lengkap menunya. Nah, terus soal tempat, nggak bersih,
nggak nyaman, nggak ada parkir. Tuh nomor 3 tuh. Ya, udah habis. Nah, gini Bu. Tadi ada statement bagus tuh, kemahalan. Ada statement bagus kemahalan. Kenapa bisa keluar kata kemahalan? Karena ketika Ibu mendatangkan pembeli, salah target. Saya ulangin. Ketika mendatangkan pembeli, salah Salah target. target. Misalnya gini nih, misalnya Ibu lagi ngejual perumahan. Perumahan properti harganya di atas 700 juta, ya. Atau di atas 1 M lah. Ibu berhasil mendatangkan pembeli 150 orang dalam launching perdana. Benar nggak? Ya. Kenapa pengunjung rame? Karena Ibu menggunakan berhadiah, misalnya berhadiah helm. Ya, berhadiah helm, kemudian undang penyanyi dangdut. Nah, marketing berhasil nggak marketing? Berhasil. Kalau mendatangkan pembeli. Tapi orang itu datang segmennya segmen bawah karena dia mengejar helm sama nyanyi dangdut. Dia menjual perumahan di atas 700 juta, yang datang adalah kaum buruh. Mohon maaf ya, benar ya? Ya. Pas dia datang, 700 juta mahal amat. Nah, kenapa terucap mahal banget? Karena pengunjungnya bukan target market. Masuk akal nggak nih? Ya. Nah, seperti kayak tadi anyamannya Bu siapa tuh yang anyamannya katanya anyamannya bagus, bahannya kuat segala macam. Orang bisa bilang itu mahal karena bukan target marketnya. Bu Pupung. Ibu jual ayam sehat. Ayamnya ayam kampung, dibakar, minyaknya minyak beneran. Misalnya bukan minyak asal-asalan ya. Terus Ibu jual misalnya harganya 25.000. Orang datang nih, mahal amat. Nah, bisa jadi yang salah siapa Bu? Marketingnya. Marketing. Dia mendatangkan customer, nggak jelasin apa value produknya. Betul nggak Bu? Betul. Nah, yang kedua, barang nggak lengkap itu bisa salah marketingnya, bisa salah procurement. Apa tuh procurement? Pengadaan barang. Pengadaan barang. Bisa jadi procurement nggak salah kalau marketingnya nggak laporan marketingnya. Iya. Marketing nggak punya estimasi. Wah, barang tinggal selusin nih, harus lapor lagi ke pengadaan barang. Barang udah mau habis nih, tolong isi lagi gitu. Barang masih banyak tapi broken size, tolong isi lagi. Ya. Barang masih ada selusin, 2 lusin tapi udah broken color, tolong isi lagi. Jadi bisa salah procurement, bisa salah market salesnya. Karena kunci ketersediaan barang ada di sales. Sales yang lebih tahu berapa jumlah barangnya. Betul. Kan tiap hari dia yang mengeluarkan barang kan? Iya. Iya. Makanya di bisnis besar itu ada namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Namanya ERP. Jadi barang masuk, barang keluar, real time itu semua orang tahu. Baik owner, keuangan, pergudangan, procurement, sales semuanya tahu. Barang masuk berapa, keluar berapa, sampai dia bisa ngitung butuhnya berapa. Jadi dia order langsung ke supplier. Jadi si mesin itu Bu, dia bisa ngukur kekurangannya. Misalnya gini, dia butuh barang sehari itu 100. Berarti di stok gudang harus ada 200, 2 kali lipat ya. Benar nggak? Ketika barang tinggal 120, dia udah order lagi Bu jam 3 sore Bu, sebelum tutup toko. Karena di toko itu harus ada 100 minimal, karena penjualan itu 100. Stok barang harus 2 kali lipat. Itu rumus simple Bu. Jadi nggak boleh Ibu jualan 100, nyetok barang 100, nggak boleh. Iya, betul. Ya, paham ya? Paham. Nah, jadi konversi sales ini bisa ke segala aspek, bisa di apa namanya? Di salesnya, bisa di ekosistem bisnisnya. Misalnya mohon maaf, Ibu selalu beli barang nunggu uang harian muter, betul nggak? Betul. Pas pengen jualan. Sangat betul. Nggak punya stok ayam, soalnya belum belanja. Aduh. Sangat betul, Kak. Tahu aja. Itu terjadi karena apa? Karena nggak punya perencanaan. Harusnya kalau Ibu tahu kebutuhan ayam misalnya 20 per hari, Ibu punya uang cash ya sekitar 30 sampai 40 ayam. Dan itu nggak boleh dipakai, itu namanya uang panas. Saya ulangin Bu ya. Kalau Ibu tahu butuhnya 20 ekor ayam, berarti Ibu harus punya stok cash 40 ekor ayam. Itu namanya uang panas. Nggak boleh dipakai buat macam-macam. Wah, punya uang, nih jalan-jalan yuk. Nah, jalan-jalan, orang itu uang buat muterin uang, betul nggak buat muterin barang. Betul. Ini bisa mengurangi apa nilai konversi. Konvensi. Nah,
Oke, kok kamera saya hilang-hilang mulu ya? Bentar ya, tuh kan. Sebentar ya. Tidak ada kameranya, Coach. Iya nih, tadi hilang muncul. Hilang muncul. Sekarang udah muncul lagi nggak? Tuh, Hilang lagi, Coach. Hilang. ini ada lagi. Ada. Nanti kalau saya hilang, ingetin lagi ya. Ini ada yang ingin tanyain soal retention rate. Lanjut. Yang biasanya beli seminggu sekali, diusahakan seminggu 2 kali. Yang Iya. biasanya seminggu sekali, 2 kali, jadi seminggu 3 kali. Kadang Caranya seminggu gimana? 3 kali. Contohnya gini nih, khusus hari Selasa gratis perkedel, misalnya gitu. Khusus hari Kamis gratis bakwan jagung, contoh ya. Khusus hari Minggu gratis misalnya es wedang jahe. Jadi orang mau nggak mau 3 kali datang seminggu, karena gratisnya Beda-beda. Ini contoh doang, contoh. Nah, misalnya hari Selasa adanya sambal ini, hari Rabu ada sambal apa, nanti hari Minggu sambal apa. Boleh nggak? Boleh. Nggak pun nggak apa-apa. Wah, Tapi kalau gimana saya caranya? berarti, Ya, kalau saya berarti soto gratis kerupuk itu berarti ya. hari apa tuh? Oh gitu ya. Oke. Apa Gratis misalnya? risol. Gratis risol Mbak Farah. Oh ya, tambahan risol. Ekstra risolnya. Oke. Kos saya nggak bisa gitu kos, soalnya saya marginnya tipis. Ya udah, apa solusinya kalau marginnya tipis? Reminder, ingetin pembeli. Bikin status ya, Coach. Bikin grup. Ya, Saya supaya orang bikin ingat grup. terus sama kita bikin status. Ya. Jadi orang lagi lupa, tiba-tiba ingat kita lagi. Sekarang saya tanya gini, Bu. Ibu tahu Aqua lah ya, Indomie ya. Tahu. Siapa yang nggak tahu Aqua sama Indomie? Anak kecil pun juga tahu, Coach. Kenapa mereka masih ngiklan puluhan miliar per bulan? Reminder. Yes, siapa yang ngomong tuh? Biar orang ikut. Siapa yang ngomong? Saya Coach. Vivi ya? Ya. Ya. Siapa yang nggak tahu Aqua? Siapa yang nggak tahu Indomie? Siapa yang nggak tahu apa lagi? Banyak lah ya. Ya. Tes ini Wardah segala macam apa itu? Untuk reminder, Bu. Supaya orang ingat. Jadi kalau dia lagi lapar, ingatnya ibu. Dia pengen yang gurih-gurih, ingatnya ibu. Dia pengen yang pedes-pedes, ingatnya si bapak. Nah, karena misalnya ingatnya sambelnya gitu. Itulah gunanya reminder dengan cara status. Sirup marjan bulan puasa. Apa? Sirup marjan bulan puasa, Coach. Iya, benar. Sirup marjan itu omsetnya 80% di bulan puasa, Bu. Makanya dia ngiklannya bulan puasa doang dia, Bu. Jadi dia mah bisa dibilang, Bu, 7 bulan dia tidur, Bu. Iya. Jualan 2 bulan sebelum Ramadan, bener nggak? Iya. Nah, bener Pak Ansor nih. Hafal nama pelanggan. Dan ulangin nih, bagus nih. Hafal nama pelanggan dan kebiasaan pelanggan. Ini mahal nih, kebiasaan pelanggan nih. Ya, benar Coach. Contoh, Anda punya sembako nih. Biasanya Pak Harlan kalau setiap mau akhir bulan udah butuh telur nih, telur sama gas. Bener nggak? Ya. Tanpa harus di request, langsung Pak Harlan, ini udah akhir bulan nih, saya kirim telur ya sama gas ya. Nah, kirim dulu Bu, baru ditagih. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi kita yang schedule pelanggan kita. Jangan sampai dia di minggu keempat terlanjur beli ke tempat lain. Jadi kita tahu kebutuhan pelanggan kita dan kebiasaan pelanggan. Misalnya Bu Arsya, tahu nih setiap bulan ada pengajian di rumahnya di akhir bulan. Nah, di tengah bulan biasanya ibu jadi ketua ibu PKK lah, bikin apa di rumahnya. Jadi sebulan 2 kali event nih. Nah, si ini ngingetin terus nih. Bu, minggu ini pakai risol saya nggak, Bu? Nah, saya kirimin, Bu ya, gitu. Jadi kita yang agresif, jemput bola. Apa kata kuncinya? Jemput bola. Nah, bisa penjadwalan, bisa penawaran, bisa update status. Ulangin. Penjadwalan, penawaran, update status. Kalau update status itu penawaran, update status. Ya, update status itu kita yang pasif lah. Kita hanya posting status aja biar orang lihat sama kita. Nah, caranya gimana supaya orang lihat status kita? Kita sering-sering lihat status orang.
dibalikin lagi. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, Akal. jadi ibu jangan sungkan nggak status customer ibu, kemudian kasih like lah seminggu sekali atau kasih komen, supaya dia berbalas kasih komen juga status kita. Kalau Itulah saya bikin grup coach, nanti iklannya di grup itu. di grup gimana? Grup pelanggan. Jadi yang WA saya itu saya masukin ke grup, nanti saya ngiklannya lewat grup itu coach, enggak apa-apa ya? Ibu minta izin nggak mereka digabung ke grup? Minta izin. Kalau Apa mau? ada diskon, ada itu, terus pelanggannya mau. Sip. Oke. Safina ada pertanyaan? Saya coach, Ya. saya bayangin untuk produk saya gimana ini kan gini. Jadi orang itu beli jamu kan karena butuh. Maksudnya ada kondisi tertentu sehingga dia beli. Ada suaranya. Kok nggak ada suaranya? Halo? Ada, Mbak. Ada jelas. Ada jelas. Ada, Mbak. Kan repeat order berarti kan gimana caranya beli tapi intensitasnya kalau biasanya 1 bulan gimana caranya bisa 2 minggu sekali gitu kan ya. Ya. Nah persepsi mereka berarti saya harus merubah persepsi juga gitu ya, karena produk saya ini kalau kita terus gimana apa yang saya lakukan, saya bingung ini apa maksudnya gini, orang kan memang sering butuh untuk kalau lagi haid gitu, apa saya harus gimana caranya Nah, kalau Bu Winda berarti biar pakai strategi 4 Bu, strategi 4. Ketika dia lagi beli buat jamu haid, tawarin yang lain, bisa jamu stamina atau jamu kecantikan atau jamu apa yang memang wanita banget lah. Iya. Jadi kayak kalau Bu Winda kan gini, Bu Winda apa traffic boosternya jamu haid? Misalnya kan kita nggak tahu nih Bu Winda. Ya. Bu Winda mesti definisi dulu apa traffic boosternya. Bisa traffic booster itu adalah jamu haid karena Bu Winda itu dikenal jamu haidnya paten lah. Nggak bikin sakit, rasanya enak gitu kan, nagih gitu kan. Nah, karena traffic booster adalah jamu itu, kalau bisa ibu diturunin marginnya, tapi ibu tawarin yang lain sekalian. Bu, sekalian ongkir nih bu, mau nggak bu jamu kecantikannya atau jamu kulit halus atau jamu apa? Jadi mereka datang tuh bukan hanya beli 1 botol, tapi 3 botol. Oh iya. Atau Bu Winda bisa ajak ngobrol di rumah ada berapa wanita di sana. Nggak apa-apa gitu kan, mau nggak biar sekalian Bu kita kirimin buat adik ibu sama anak ibu misalnya gitu kan, biar sekalian. Jadi kalau misalnya itu jadi keluarga minum punya ibu, jadi itu namanya strategi yang nomor 4 ya. Bisa upselling, bisa cross selling, bisa rekomendasi kalau memang faktanya core produk ibu adalah jamu haid. Itu bisa terjadi kalau di WhatsApp, iya bisa terjadi kalau di sosial media nggak bisa. Masuk itu Bu Winda, aerobik setiap minggu pasti kalau semua jamu menyehatkan kan bisa beli itu Bu Winda. Oh iya, berarti aku jadi membernya ya Mbak, siap Mbak. Jadi apa? Masuk aerobik seminggu 2 kali kan kalau kolamnya ibu-ibu yang apa namanya, jadi biasanya kalau ibu-ibu yang aerobik gitu kan banyak yang minat jamu kayak gitu. Ya, nanti bener. aku ikut deh. Bener Bu Winda, masuk situ Bu Winda. Siap. Terima kasih Coach penjelasannya. Oke, sama-sama. Jadi kayak begini kan saya bilang ya, yang nomor 3 tadi, repeat order, beberapa produk tuh nggak bisa dipaksakan. Contohnya kayak jamu haid, ketahuan sebulan sekali. Nah, tugas kita adalah tadi nomor 4, upselling, cross selling, atau rekomendasi. Nah, sama kayak menjual batu nisan, upselling nggak mungkin, cross selling nggak mungkin. Ya ada rekomendasi, bener nggak? Betul. Gitu. Ada jual apa karangan bunga kematian, batu nisan, kain kafan, bisa nggak dilakuin kayak gitu? Bisa kan? Upselling nggak bisa, cross selling nggak bisa. Yang ada apa adalah rekomendasi. Ayo, gimana cara jual kain kafan naikin retention rate-nya? Saya juga pusing. Itu coach nasional juga pusing tuh kalau kayak gitu tuh, naikin retention rate kain kafan sama batu nisan. Oke Bu Indah, gitu ya? Iya Pak, iya Coach. Siap, aman.
Nah, sip. Ini udah masuk ke sini nih. Coach, izin aku mau tanya. Ya, Kalau kan aku kan sistemnya kan titip di lapak ya. Nah, itu tuh cara ngebaca repeat ordernya customer itu gimana ya? Kan agak susah tuh kalau di lapak. Kalau misalkan dari customer yang direct ke aku sih, itu masih bisa sih kalau buat dibaca. Nah, cuma ini yang dari kue lapak ini nih yang agak susah. kekin ya. Heeh. Itulah mengapa saya selalu bilang ada plus minus jualan direct, ada plus minus jualan indirect. Jualan indirect plusnya adalah kita bisa cepat masif masuk market lewat nitip jual. Minusnya apa? Kita nggak bisa touch langsung sama pelanggan. Nah, solusinya ibu mesti sesekali nongkrong di tempat jualan itu, liatin, observasi. Oh. Nah, minimal selama 4 hari atau seminggu lah. Ibu liatin pembelinya sama apa enggak, kalau perlu ajak ngobrol. Atau misalnya ibu nanya sama pemilik lapaknya, yang beli orang yang sama atau beda-beda gitu kan. Observasi lah gitu kan. Nah, kalau enggak ya kita akan blank selamanya. Gitu. Terus yang kalau pakai reseller bisa bikin namanya gathering reseller. Pernah ada nggak teman-teman kalau ikut produk ada gathering reseller? Kalau MLM tuh ya MLM traveling MLM lah, ada kan? Pertemuan, pembelinya Pernah bagaimana? lihat. Iya. Mengadakan pertemuan gitu, Coach. Iya, tanya ke reseller yang beli siapa, kenapa nggak jadi beli, apa harapan membeli. Tugas kita mencari tahu. Kalau kita nggak cari tahu, kita nggak bisa melakukan strategi tadi. Membina reseller ya ini. Ini margin profit ya. Jadi ini harus clear. Jadi yang mana COGS, yang mana operasional, yang mana biaya lain-lain. Ingat soal saya bilang, ibu jangan sampai gas masak bisnis itu nggak dihitung. Meskipun satu gas sama rumah harus dihitung. Jadi gasnya, listriknya, benar nggak? Pulsanya, PLN-nya harus dihitung. Karena bisa jadi, ingat ya, waktu saya bilang, ibu waktu nggak punya catering, PLN ibu cuma 400.000. Pas ada catering, jadi berapa? 700. Gara-gara pakai microwave. Bisa jadi kan? Ya. Dulu waktu nggak ada catering, gasnya cuma 300.000. Pas ada catering, jadi 800. Dulu waktu nggak ada catering, bensin cuma anggaplah 50.000. Gara-gara sering bolak-balik ke supplier, ngambil ke pasar, benar nggak? Jadi naik, jadi 80.000, 100.000. Nah, sering lupa nih Bu, kita ngerasa untung padahal buntung. Jadi semua biaya tadi mesti diukur, termasuk COGS-nya. Nanti kita pelajari di pas pertemuan ya, ini agak susah soalnya margin profit nih. Nah, ini beberapa tips-tipsnya. Kalau tadi kan definisinya, sekarang tips-tipsnya. Kalau usahanya baru, fokus pada peningkatan jumlah calon pelanggan dan nilai konversi. Rp5.000. Wih, apa tuh Rp5.000? Apa? Kalau usaha baru, fokus pada peningkatan calon pelanggan, ya, atau pengunjung dan nilai konversi. Usaha sudah maksimal, fokus pada peningkatan transaksi per bulan dan rata-rata pembelian. Usaha sudah dikenal, fokus pada repeat order dan rata-rata pembelian. Nah, omset udah maksimal, anggaplah di atas 50 juta lah sebulan. Ya, fokus pada peningkatan margin. Sampai sini paham atau ada yang ingin tanyakan? Aman ya? Nah, tips-tipsnya untuk meningkatkan jumlah calon pelanggan. Ya, jadi namanya strategi awareness. Bikin orang yang tidak tahu jadi tahu. Bikin orang yang sudah tahu jadi tertarik.
Sekarang ini, bikin orang yang tidak tahu jadi tahu, bikin orang yang sudah tahu jadi tertarik. Bisa lewat baliho, lewat iklan, lewat canvassing bagi-bagi poster, lewat umbul-umbul, lewat apalagi ya? Ya pasang Saya itu status. coach nyebarin lembaran ke kantor BCA, ke bank-bank, ke Pemda, saya sebarin situ. Nyebar poster Bu Tanti. Iya, brosur bukan Berhasil poster. nggak? Alhamdulillah dari Pemda juga kadang pesen 15 bungkus kalau jam makan siang. Masya Allah. Ibu udah berapa lama ngelakuin itu Bu? Berapa lama ngelakuin itu? Dapat 1 bulan ini semenjak belajar di Skill Academy ini. Wih deh, Masya Allah. Masya Allah. Keren. Tadinya enggak kepikiran kalau mau nyebar brosur, tapi semangat biar ada offline-nya, makanya door to door saya jalan ke Iya. Bank BCA, ke Makasih Bu Tanti. Jadi iya. mulai nular semangatnya ya Bu Tanti, Bu Farah ya. Karena gini, sering banget kita tuh ngerasa, Coach, aku kan udah buka toko gitu kan, tapi kok nggak ada yang beli. Lah, tokonya dihidupin nggak? Saya bilang, inget nggak? Hidupkanlah tokomu gitu loh. Bikin keramaian kek, bikin baliho kek, sebar brosur kek, undang tamu kek, bener nggak? Iya. Ya kalau kayak sampai kayak kita bikin akun GoFood terus berharap ada yang beli, ya nggak bisa lah. Kita mesti hidupin akun GoFood kita, bener nggak? Iya. Nah, gitu masalahnya. Kadang-kadang Alhamdulillah kemarin waktu tutup bulan coach dari BCA dapat orderan 30 bungkus ayam bakar. nah, Tapi nanti nganternya malam. setelah itu berhasil, Ibu cek repeat order nggak nanti BCA. Iya. Kalau nggak repeat Iya. berarti ada masalah di produk atau pelayanan. Jadi Mudah-mudahan lagi. setelah dapat order, jangan berhenti di situ Bu. Cek lagi repeat order nggak. Iya, siap Oke. coach. Jadi ya, kita punya toko, kita punya GoFood, kita punya Shopee, jangan nunggu bola, tapi jemput bola. Nanti jangan bilang, Coach aku udah usaha, kadarullah cuman segini hasilnya. Jadi jangan langsung lompat ke kadarullah ya, ingat ya. Jangan langsung lompat ke omset, ingat kan? Jadi untuk menciptakan omset, butuh pengunjung, Butuh butuh perjuangan. pembeli, butuh pelanggan. Ya. Ingat ya, untuk menciptakan omset butuh apa? Butuh pengunjung, Pengunjung, pembeli, pelanggan. pelanggan. Di pembeli kita punya strategi konversi. Pengunjung harus punya strategi marketing. Marketing. Di pelanggan harus punya strategi branding. Nah, terus tiba-tiba ngomong kadarullah. Jangan dulu, ikhtiar dulu lah. Kan baru kita tawakal setelah ikhtiar, benar ya? Harus berjuang dulu ya, Coach. Ya. Ya, jadi pasang iklan, sebar brosur, bikin keramaian, undang orang, pasang status, broadcast sesekali, jangan sering-sering ya. Itu bagian dari ikhtiar kita mendatangkan calon pelanggan atau pengunjung. Maksud yang agak advance adalah kerjasama Bu dengan collabs. Nah, collab sama influencer, collab sama brand lain, boleh nggak? Boleh banget. Karena kalau kita collab sama brand lain, bisa jadi nanti database pelanggan dia juga beli barang kita. Pun sebaliknya database kita beli barang dia. Misalnya Ibu punya ayam, kerjasama sama minuman, sebelahan-sebelahan, boleh nggak? Boleh. Datangin pengunjung dan sebagainya. Intinya segala upaya untuk menarik perhatian calon pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, meningkatkan calon pelanggan. Ini saya bilang Bu, ketika pelanggan datang, kadang-kadang mental. Bisa jadi apa? Bisa jadi salah ekspektasi, bilang kemahalan, kemudian salah target dan sebagainya. Ingat kasus yang saya bilang bikin perumahan 700 juta tapi ngundangnya pakai cara-cara dangdutan? Yang datang adalah bisa jadi kaum yang minus ke bawah, cek ke bawah. Sedangkan kita jual rumah di atas 1 M. Oke, jadi saya kasih istilah nih. Ada cold prospect, ada warm prospect, ada hot target. Ada cold, ada warm, ada hot. Semua kontak Bapak Ibu di handphone
semua follower kita namanya cold prospect. Kalau kita pasang status di pribadi kita, apakah semuanya pelanggan kita atau target-target kita? Bukan ya? Bukan. Itu. Kalau kita masang status di IG pribadi, apakah semuanya adalah prospek kita? Target? Bukan. Tapi kalau kita pasang status di akun bisnis kita, misalnya Ibu punya IG namanya IG Bakso Artomoro. Yang lihat status kita pasti target dong, benar nggak? Betul. Nah, sama. Masang baliho itu, Bu, bisa jadi yang lihat itu ada 3. Bisa cold, bisa warm, bisa hot. Kalau pasang baliho. Karena orang yang lewat itu bisa siapa aja. Benar nggak? Ya. Tapi kalau Ibu masang lapak di pusat kuliner, itu bisa jadi warm prospect. Benar nggak? Ya. Iya, lagi nih ya. Pasang lapak atau baliho di pinggir jalan yang rame, bisa jadi cold, bisa jadi warm, bisa jadi hot. Tapi pasang lapak dan baliho di sentra kuliner bisa jadi warm. Kenapa? Karena orang ke sana nyari makan. Pasang lapak di kantin bisa jadi warm sama hot. Benar nggak? Iya, betul. Nah, jadi bedain cold sama warm ya. Jadi akun WhatsApp Ibu, akun IG sosmed Ibu itu mungkin nggak semuanya target market. Caranya gimana, Coach, biar efektif efisien? Kumpulin mereka di WhatsApp bisnis, kumpulin mereka di IG bisnis. Kalau Ibu punya follower di Ibu punya brand, misalnya brand apa ya, brand dapur Maci, Seroja. Nah, atau jamu Raja Jamu, ada follower 1000. Nah, itu bisa dibilang, Bu, kalau itu organik ya, 1000 itu adalah target market. Tapi kalau Ibu punya follower 10.000 di pribadi, itu belum semuanya target market. Makanya saya tulis ya. IG untuk bisnis ada, Coach? Bukan, IG Ibu, misalnya Ibu punya brand apa namanya brandnya? Oh, brandnya, ya siap. Nah, Ibu punya IG brand Bakso Artomoro. Orang yang follow itu berarti itu target market. Jadi Ibu pasang status di sana, Ibu bikin promo, Ibu bikin campaign, Ibu ngundang, itu target market yang datang, yang lihat. Tapi kalau Ibu pasangnya di IG-nya Tanti, belum semuanya target market. Bisa jadi kebanyakan cold prospect. Benar? Benar, Coach. Nah, itu ya, kalau cold prospect pakai flyer, brosur, billboard, dan sebagainya. Termasuk radio TV itu cold prospect. Nah, buka stand di kuliner, buka stand di pameran, dan di sentra kuliner, itu warm prospect. Nah, buka pelatihan, video edukasi, orang masuk dulu ke Zoom kita, ya kan? Itu warm prospect. Orang kalau udah mau masuk ke Zoom kita atau ke pelatihan kita, berarti warm prospect. Tinggal sedikit lagi menuju closing, benar nggak? Betul. Untuk warm prospect biasanya strategi email blast dan sebagainya nih. Nah, konten tematik ya, sesuai dengan produk kita. Nah, termasuk mendekatkan membuka cabang di area customer kita. Yang bawah nih, mendekat ke customer, buka cabang ke daerah prospek. Yang terakhir hot. Nah, bisa kita targeting, kita bikin penawaran, bisa pakai proposal dan buat database dan sebagainya. Oke, sampai sini pertanyaan nomor tips meningkatkan calon pelanggan. Ada pertanyaan? Yang ini, Coach, yang storytelling itulah untuk meningkatkan. Itu kan kita menceritakan tuh kayak empati ke customer tuh seperti apa gitu? Gimana ya? Gimana jelasin juga susah nih. Siapa yang nanya nih? Farah, Kedai Ruby. Oh, Bu Farah. Itu gimana, Coach? Ulang lagi, Coach, yang storytelling, Coach. Storytelling itu biasanya buat awareness, Bu.
Misalnya daily in my life dari awal bisnis, bener nggak? Jatuh bangun, ditipu karyawan, kemudian pokoknya menceritakan perjalanan bisnis. Oh. Itu kan ya? Nah, itu gunanya buat meningkatkan empati dan awareness, itu boleh ya. Tapi ada juga story yang meningkatkan intensitas orang untuk beli. Contohnya apa? Ibu story ketika lagi bikin, Ya, ada asapnya, kemudian menggugah, dioseng-oseng. ya, Boleh nggak itu kan. bikin story saat lagi masak, saat lagi menyajikan, kemudian ibu menyajikan atu-atu, dikasih brokoli, dikasih apa gitu kan? Itu boleh Bu. Jadi terserah tujuannya Bu. Ibu tujuannya untuk meningkatkan simpati, awareness, atau menggugah selera atau apapun namanya. Oke. Kalau saya itu coach apa? Kalau ada pesanan kirim kemana, itu baru saya share coach gimana? Boleh, nggak apa-apa. Itu buat membangun empati netizen. Iya. Tapi jangan lupa Bu, harus ada strategi buat tingkatin menggugah intensitas dengan cara menyajikan ketika proses memasak, proses membuat, bikin orang, ternyata segitu luar biasa ya nyajiin kuenya gitu kan, pantesan mahal. Nah, jadi orang jadi percaya gitu loh. Misalnya ibu tepungnya bikin sendiri, bener nggak? Oh iya, iya. Kemudian bumbu masaknya bikin sendiri, nggak pakai bumbu racik pabrikan, bener nggak? Nah, jadi bukan hanya simpati yang dapat, tapi lebih kepada trust, ngebangun trust juga, ngebangun ekspektasi. Oh, ternyata ini bumbunya beneran, oh ternyata susunya beneran gitu kan. Oh, ternyata dapurnya bersih ya, bisa aja terserah Bu. Higienis. Oh, orang aja pakai celemek sama pakai sarung tangan sama pakai apa namanya penutup rambut supaya nggak ada yang ya kalau lagi makan itu suka ada rambut masuk gitu kan. Iya. Jadi orang terkesima dengan brand kita. Jadi boleh nggak coach bikin diary in my life? Boleh, itu buat simpati. Tapi juga jangan lupa ada strategi lain Bu yang bikin orang supaya trust, bikin engagement. Berarti cara memasaknya ya coach yang diposting. Ya, kalau ibu sudah jago masak, cara menyajikan, topping, seasoning, dapurnya bersih, silakan dijadiin bahan konten boleh. Oke. Itu malah bikin story masak itu masuknya ke strategi 2 Bu. Ningkatin conversi itu. Kalau bikin daily in my life atau story owner ya, personal brand itu nomor 1. Kalau mengunjung benar nggak? Awareness ya. Ya. Kalau menggugah selera, bikin orang percaya itu nomor 2 itu malah. Yang ini nih. Ini brand saya sering ya. Ini berapa hal Bu, meskipun kita punya follower ratusan ribu, tetap Bu kita membuat orang tuh tidak tahu jadi tahu. Bahkan di strategi yang kedua kita bikin di tempat orang hadir nih, misalnya di acara muslim, di acara makanan sehat, di kajian komunitas, kajian jadul akbar, kita lakuin Bu. Karena kita nggak mau cuma sekedar pakai platform doang, kita nggak mau. Bahkan kita baru pakai platform itu setelah tahun kedua. Nah, saya ini belum pernah ikut bazar sama sekali selama saya itu jualan coach. Bazar atau pameran itu belum pernah. Kenapa? Sama. Ya. Apa? Belum ini. Nggak suka bazar kok. Kadang milih tempatnya atau apa gitu loh. Jauh misalnya pas ada jadwal tapi pas karyawan salah satunya libur gitu, jadi kayak masih kurang personil sih. Rada rempong ya Mbak. Nanti kalau semoga Ibu punya tim ya, kalau bisa tim yang bisa dibayar per komisi. Misalnya uang transport 50.000, kalau penjualan dapat 10% gitu kan. Semoga dapat Bu ya. Jadi lebih mudah. Amin. Oke. Kok masuk ke sini ya? Kayaknya urutannya salah deh. Ya lewat website, lewat bazar, kemudian lewat SEO. Ibu tahu SEO nggak? Pernah lihat SEO nggak? Pernah dengar. Apa? Search engine optimizing. Jadi gini Bu. Optimasi. Ada 2 cara kita mendatangkan calon pelanggan.
Yang pertama, orang mencari kita, atau yang kedua, kita hadir di lokasi orang tersebut. Ulang ini. Orang mencari kita, kalau produk kita spesifik. Misalnya bikin apa custom, atau jasa catering sehat untuk orang yang lagi diet atau diabetes, benar nggak? Atau misalnya khusus ayam pejantan atau ayam kampung. Orang nyari, Bu. Jadi ada dua cara nih, Bu, bikin calon pelanggan. Bisa kita menghadirkan produk spesifik, orang nyari kita dengan kata kunci ya. Atau kita hadir di lokasi banyak pelanggan. Tempat keramaian kita buka di situ. Contohnya alun-alun. Benar nggak? Betul. Tapi ini ingat, Bu, ada namanya market heterogen, ada homogen. Apa tuh heterogen? Alun-alun, CFD, bazar, itu heterogen. Beragam. Kalau homogen, Ibu buka bazar di kuliner malam. Ya kalau di Tangerang tuh pasar lama, bener nggak? Betul. Ya. Nah, kalau misalnya Ibu buka makanan di pasar 8, makanan pagi-pagi, itu khusus kuliner pagi-pagi. Itu homogen. Homogen. Itu langsung target market itu, Bu, kalau homogen, Bu. Ibu buka lapak di Tamrin jualan batik, itu homogen. Itu seluruh Indonesia sampai Malaysia dan Singapura nyari batik di situ, di Tamrin. Oh. Kalau nyari baju muslim di Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, kebetulan saya, Bu, punya PT Rezeki Gresik Promosindo. Ini waktu sebelum COVID ya. Ini mati semua nih, Bu. Pas COVID saya 3 perusahaan mati. Karena saya paham produk saya spesifik, Bu, saya bikin 14 website. SEO-nya dikuatin. Kenapa kok bikin 14 website? Karena saya pengen bikin kata kunci yang powerful. Apa? Kata kunci yang powerful. Karena orang nggak mungkin gini, Bu, nyari toko merchandise custom. Nggak mungkin. Orang nyari barangnya. Tumbler, betul nggak? Iya, betul. Flash disk. Nah, payung. Nah, kata kunci ini yang saya bikin powerful, jadi saya bikin 14 website. Dan setiap website ini adminnya beda-beda. Karena saya pengen mereka fokus database-nya dan product knowledge-nya kuat. Jadi nggak, Mbak, ada power bank ini nggak? Apa tuh, Bu? Berapa mAh? Apa tuh mAh? Ya, jual power bank nggak tahu jenis, nggak tahu baterai, nggak tahu mAh. Kan Berarti harus mendalami dulu ya, Coach. Ya, namanya product knowledge. Knowledge. Minimal sales kita tahu product knowledge sama FAQ, frequently asked question. Ask question, ya. Gitu. Nah, ini, Bu, ya, ulangin ya. Untuk masuk ke market ada 2 cara. Kita yang dicari, kuatin kata kunci atau kuatin pencarian, benar nggak? Atau kita mendatangkan pasar. Mendatangkan pasar ada 2. Ada pasar heterogen, ada homogen. Ibu masuk ke heterogen, Car Free Day, bazar, itu kemungkinan konversinya kecil. Kenapa? Karena kita bertarung di orang yang sebenarnya lagi nggak nyari barang. Tapi semakin menarik outlet Ibu, semakin orang penasaran berhenti. Benar nggak? Ya. Makasih, Mbak Yufi. Product knowledge masuk ke market. Ya. Beda ya. Jadi kita buka di Car Free Day sama kita buka di pasar kuliner. Pasar lama. Nah, kalau CFD orang pengen lari pagi. Coba semua orang jualan. Itu untung-untungan tuh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut. Nah, coba silakan baca dulu ya. Saya lagi minum. Nah, ini apa namanya, jamu tenggorokan. Nih, saya kalau pengen ngomong nggak enak sama Seroja nih. Mana Seroja? Saya orangnya sangat cinta kerupuk, Bu. Kalau udah suka kerupuk itu langsung makan stoples, jadinya tenggorokan langsung ini deh, radang. Bukan salah Ibu ya, salah saya. Saya ya, Coach, bukan kerupuknya. Iya, enak sih kerupuknya sih. Cuma saya suka nahan diri, makanya saya nggak pernah beli kerupuk sebenarnya, Bu. Saya nahan diri supaya beli kerupuk supaya nggak nyetok di rumah dan nyemil terus, akhirnya radang deh.
Malah Coach saya Nusa sakit. batuk Hah? gara-gara makan seroja, Coach. Waduh. Ya ditambah yang lain, sambal segala macam. Jadi saya makan berapa banyak banget tuh saya makan. Nonton TV makan, ini makan. Wah, lama-lama udah mulai sakit, teman tetap dihajar pakai sambal, pakai ini. Jadi Enak bukan buat salah nyemil ibu. juga berarti ya. Enak buat Hah? nyemil juga berarti ya, Coach. Untuk package Coach yang seroja. Packnya enak bu, tapi kan gitu. Saya kan tahu diri, kan saya sangat sensitif radang kan, karena kan saya gini-gini. Jadi gini, saya lucu gini bu, waktu saya nggak hidup sehat, kerupuk saya kuat, sambal saya kuat, gorengan saya kuat gitu kan. Jadi nggak pernah ada masalah. Tapi setelah hidup sehat, kan jadi alarmnya bergerak alarmnya. Nyala, iya nyala. Nah, justru ketika over ya gorengan over, kerupuk over itu badan gampang kali alarm. Bagusnya saya stabil. Dulu kan saya kan sering apa namanya gemuk nggak kekira, diabetes. Sekarang ya agak stabil karena alarmnya jalan, tenggoroknya alarm, perutnya alarm gitu kan. Jadi bukan salah produknya, salah segmen market. Di kepala 4 harus mesti jaga barang bu ya. Di kepala 4 nggak boleh gula sering-sering, benar nggak? Nggak boleh Betul, Mak. Itu, sering. Coach. Nah Betul. itu, maka saya bilang target market. Kan saya bilang steroidnya buat siapa nih bu target market? Coach, tapi yang banyak beli PX Roja saya malah udah tua-tua ya, Coach. Maksudnya yang udah yang 40 sampai Iya. 60. Berarti yang udah tua karena kangen dengan rasakan tradisional, tapi kurang peduli kesehatan. Nggak masalah, ibu kayak Indomie. Jadi nggak usah insecure bu. Berarti ibu Indomie. Jadi orang yang suka rasa tradisional, sedap. Paham nggak bu? Iya iya Coach. Ya, dan itu ada marketnya bu. Karena saya kebetulan udah 5 tahun pola hidup sehat ya, kadang-kadang suka hati-hati di situ ngejagain. Ini lagi minum jamu tengkorakan ini. Pengen hidup bebas tanpa gorengan, Coach. Wah susah bu, saya tarik dulu sehari bisa 3 kali, sekarang buat seminggu 2 kali susah, seminggu 2 kali gorengan. Dulu sehari bisa 3 kali makan gorengan. Sekarang buat seminggu sekali aja buat nyobain susah, kadang-kadang jebol seminggu 3 kali gorengan. Oke, ini nomor 2 ya. Tips meningkatkan calon konversi pelanggan. Nah, layani calon pelanggan. Karena 80% orang jadi beli karena emosional. Kadang-kadang jadi beli karena apa? Karena emosional. Nah, biar konversinya bergulung, jadi repeat order, jangan lupa minta testimoni. Dan testimoni inilah yang bikin orang jadi beli. Karena udah datang ke toko, pas nggak yakin, kasih testimoni pelanggan. Benar nggak? Terus tampilkan gambar video sebelum sesudah. Jadi ini nomor 2, nomor 3 itu bikin orang makin trust. Nomor 4 bikin orang jadi ngambil keputusan cepat. Ternyata lagi promo, sekarang lagi promo. Nah, sebelum kehabisan dan sebagainya. Nanti saya 8 poin ini kita akan pecah jadi beberapa part ya. Jadi kan 8 poin ini adalah tips-tips untuk meningkatkan konversi. Saya bikin part jadi 3. Nih. Yang pertama, naikin trust. Yang kedua, tingkatkan kemudahan. Yang ketiga, promo atau penawaran. Nah, gimana naikin trust? Orang udah masuk ke toko nih. Orang udah chat. Gimana supaya dia nggak tiba-tiba bounce back, muter balik gitu kan, balik badan. Naikin trust. Kita mesti punya nyiapin testimoni, rating bintang 5, punya portfolio, punya sertifikasi, ada garansi, demo produk, kasih sampel, sama profesional tampilan, sama profesional sales admin. Service. Kalau ini nggak ada, orang udah masuk 100, tiba-tiba ngerasa nggak percaya, balik badan, cuma 10% yang beli. Betul nggak? Oke. Sampai sini paham nih, naikin trust? Paham. Nah, kalau di online agak mudah, agak ada rating bintang 5, betul nggak? Iya. Tapi gimana di WhatsApp? Nah, ibu mesti sering-sering nanya screenshot. Nah, nanya screenshot. Kalau Berarti perlu wawancara. testimoninya ditanya ya, Coach? Nanya testimoni gimana rasanya Ya, gitu. misalnya ibu pernah dipakai sama BCA. Minta Bu, testimoni BCA Bu. Bagus itu Bu. Sekarang ini, apa bedanya testimoni sama portfolio?
Testimoni itu orang yang sudah beli kayaknya, Coach. Portfolio? Portfolio tuh perjalanan yang pengalaman yang sudah dipakai, dipakai yang ya. sudah memakai. Enggak, portfolio itu foto yang sudah barang-barang yang sudah terjual banyak. Boleh. Apalagi? Portfolio itu ibu menyajikan sudah seberapa jauh bisnis ibu. Misalnya berapa ribu produk terjual, gitu kan? Sudah berapa ratus klien yang beli produk ibu. Nah, itu Pengalaman ya, portfolio. Coach. Sukses story ya, Coach. Hah? Sukses story. Yes, success story. Sudah berapa ribu terjual, berapa ribu pelanggan, gitu kan? Berapa Track tahun? record. Ya, berapa tahun track record? Sudah ngendel siapa aja, dipercaya sama siapa aja. Kalau testimoni, pengalaman pelanggan terhadap produk kita. Pengalaman pelanggan. Misalnya pelanggan mengalami pelayanannya gimana, rasanya bagaimana, itu testimoni, Bu. Nah, kita perlu dua-duanya, Bu. Kalau portfolio meng-capture semuanya dalam satu slide, misalnya Ibu udah ngendel 100 pelanggan, logonya ditampilin, benar ya? Kalau testimoni, personal pengalaman pelanggan. Fotonya, udah tidur. Jadi stop tidur. Nah, easy. Tingkatkan kemudahan. Proses order, pembayaran, ketersediaan, tidak ngantri, bisa delivery, dan sebagainya. Orang batal order karena, wah, barangnya nggak ada, Bu, nunggu seminggu ya. Nah, nggak jadi. Wah, maaf, Bu, nggak bisa pakai QRIS. Nggak jadi, gitu kan? Iya. Bu, untuk order isi form dulu. Formnya banyak banget, males nggak jadi. Ya, jadi orang nggak jadi order karena prosesnya nggak mudah, ribet, kemudian macam-macam lah, nggak bisa dikirim dan sebagainya. Intinya nomor poin nomor 2, memperkecil halangan serta meyakinkan agar calon pelanggan merubah calon pelanggan menjadi pelanggan. Nah, kalau promo ini terakhir ya, udah jam 9:30 ya. Nah, promo yang tepat sesuai target market. Promo waktu terbatas, promo eksklusif, limited edition, ada diskon, ada cashback, ongkir gratis, dan sebagainya. Nanti kita pelajari ya, apa bedanya diskon 50% dengan buy one get one, dengan cashback. Lebih menarik buy one get one. Nah, enggak, Bu. Apa bedanya diskon 50%, buy one get one, kemudian cashback 50%. Itu ada beda penggunaannya, nanti kita bahas. Oke, sebelum di close ada pertanyaan habis ini? Simpan buat minggu depan. Ya. Coach, maaf mau tanya. Kalau untuk yang tadi repeat order, kalau di wedding kan jaraknya mungkin agak jauh ya, Coach. Ya. Itu mungkin ada saran lain, Coach, untuk supaya bisa jaraknya tidak terlalu jauh ya. Kalau untuk repeat order mungkin kayak tadi kan ada cross selling atau apa ya, Coach, banyak metode ya. Nah, kalau untuk posisi seperti usaha kami tuh kira-kira bagaimana, Coach? Ibu sama kayak tadi aku bilang, berarti Ibu rekomendasi jatuhnya. Oh. Kalau repeat order agak susah, kan kayak aku bilang bercandain soal batu nisan, soal kain kafan gitu ya. Sesuatu yang cycle produknya agak jauh ya. Iya. Berarti Ibu harus dapetin rekomendasi yang banyak. Makanya saya bilang, ketika Ibu selama ini kan 10 tahun direkomendasiin orang kan. Iya. Apakah itu by design atau accident? Ibu kan aku kan bilangnya accident kan. Bisa nggak rekomendasi ini terjadi by design? Dibuat skemanya. Baik itu kerja sama personal, orang yang udah menggunakan, atau sama gedung-gedung yang udah pernah Ibu pakai gitu. Rekanan gedung ya, Coach? Ya, rekanan gedung, rekanan personal. Atau Ibu punya beberapa brand, Bu Vida. Mungkin gini, Ibu kan kuatnya di catering ya kalau nggak salah ya, kuatnya ya. Iya. Kalau Ibu mengklaim sebagai catering, Ibu akan dapat partner banyak. Ini logika simpel ya. Kalau Bu Vida bilangnya WO, partner Ibu hanya gedung, partner Ibu. Tapi kalau Ibu punya brand catering nih, misalnya Alvida Catering, partner Ibu siapa? Gedung satu, pengelola gedung.
Yang kedua, make up. Yang ketiga, dekorasi. Vendor ya coach maksudnya. Iya, karena ibu sebagai vendor catering doang. Jadi partner ibu lebih banyak kalau ibu catering. Makanya saya tanya, kalau bisnis ibu apa? Kalau ibu catering, mungkin ibu mesti agak disiplin, kuatin di cateringnya dengan katalognya catering, keunggulan catering, portfolio catering. Dan ibu bilang sebagai chefnya mantan chef kepresidenan gitu kan. Nanti ibu bukan pesaing WO. Jadi ibu direkomendasiin sama banyak vendor. Misalnya ada orang, saya nih punya anak mau nikah. Nah, kebetulan nikah menggunakan apa sih namanya MUA ya, teman UU. Nah, misalnya Yufi punya MUA atau Lulu punya MUA. Nah, ketika saya temenan sama Lulu, itu kan MUA kan. Nah, saya nanya, lu ada catering nggak? Oh, nggak ada catering. Nah, Lulu bisa rekomendasiin Bu Afida, karena kan Lulu ngerasa MUA-nya dia. Dan MUA nggak rasa saingin sama Afida Catering, benar nggak? Betul. Kebalikannya, saya pengen nikah di mana di outdoor, menggunakan dekorasinya teman sendiri. Lu ada paketan nggak? Ada nih temen-temen namanya ini cateringnya ini. Akhirnya terpisah parsial Bu. Itu bisa jadi plus minus Bu. Saya nggak bilang ini strategi bener ya. Tapi ibu silakan isi koro, memutuskan nih. Kalau saya main di WO, oke uangnya gede, tapi penyalur saya nggak banyak. Kalau saya main di catering, mungkin penyalur saya banyak yang rekomendasiin saya. Nah, makanya saya bilang, ibu ini punya 2 brand, Bu Evida. Brand catering sebagai core bisnis, yang kedua brand WO ketika ibu dibutuhkan semuanya. Dan jangan pernah munculin WO-nya sebelum ibu clear nih orang butuhnya apa nih. Kalau selama ini sih saya bertemu mantennya memang package all in coach. Selama ini selalu WO all in. Dari awal iya, jarang malah jarang yang pesan untuk cateringnya aja ya coach gitu. Kecuali memang dia perkantoran ya coach. Itu jadinya larinya ke meeting ya. Coba ingat-ingat. Mereka bisa langsung to the point ke WO, apakah mereka yang nyari langsung atau memang kata kuncinya SEO ibu. Ini kan bisa dicek balance nih. Bisa jadi SEO-nya teman ibu menggunakan kata-kata WO, makanya nyangkutnya di WO bukan di cateringnya. Paket pernikahan coach jadinya. Oh, udah bener. Oh. Jadi pelanggan ibu langsung nyari paket pernikahan karena kata kuncinya itu kan saya bilang Bu. Nih ibu ya. Kenapa saya bikin banyak ini Bu? Nih. Karena kan kata kunci beda-beda Bu kata kuncinya Bu. Pertanyaannya saya punya nggak kata kunci yang umum merchandise? Ada. Namanya dulu www.rgpromosindo.com. Ini udah mati semua ya pas COVID. Kita luar biasa lagi kan bertahun 2 tahun 3 tahun nggak ada order. Jadi gitu Bu, nah Ibu Alvida kemungkinan kemarin dibantu sama SEO kata kuncinya pakai pernikahan. Makanya semua pelanggan Ibu pakai pernikahan. Yang which is saya nggak tahu, apakah zaman sekarang itu masih powerful kata kunci itu atau parsial. MUA punya kata kunci sendiri, catering kata kunci sendiri. Coba aja Bu dipikirin Bu. Di ngobrolin sama SEO Ibu, bikin strategi ulang, isi koro, cobain. Coach. Ya, nanti. Baik, Coach. Makasih ya. banyak, Coach. Paham ya Bu Vida ya? Baik, Coach. Makasih banyak, Coach. Bismillah ya Bu. Semoga ada jalan lagi Bu, jalan terang. Amin. Iya, Coach. Kalau sekarang dilihat dengan kondisi ada beberapa, mohon maaf WO yang kurang baik. Nah, beberapa kali saya bertemu manten baru yang sekarang, itu jadi model memecah gitu loh, Coach. Jadi misalnya gini, boleh nggak catering aja gitu. Kalau dulu kan jarang nih, Coach ya. Maksudnya, tolong cariin saya gedung bulan sekian gitu, tanggalnya bebas misalnya gitu. Nah itu saya biasanya seperti itu Coach. Jadi all paket saya ngurusin dari gedung sampai semuanya ya Coach di luar souvenir sama undangan. Nah 5 klien yang kemarin masuk itu mereka saya melihatnya jadi seperti awal saya sebelum berdiri itu kan di 2007 itu mereka persatuan ya Coach, catering, dekor gitu kan. Nah, pas 2008 sampai 2000 kemarin sebelum kejadian banyak WO itu mereka masih package ya, maksudnya masih semuanya all in gitu. Nah yang sekarang tuh udah mulai boleh nggak kalau saya catering aja gitu, boleh nggak kalau saya dekorasi aja gitu. Gitu Coach, jadi udah mulai mau pengantin tuh terbacanya kayak karena paket takutnya kejadian seperti kemarin ya kalau misalnya semuanya ada sesuatu yang mungkin tidak
tidak lengkap ya. Akhirnya mereka kayak mencari satuan. Jadi dia misalnya datang ketemu saya itu udah saya dekorasi udah ada, kemudian saya make up sudah ada. Jadi saya butuhnya catering aja gitu, Coach. Ya Bu, itu namanya adalah behavior customer berubah. Karena anak Hmm. gen milenial, gen alpha, gen Z beda-beda cara pandangnya. Hmm. Tapi berarti brandnya tetap aja kan ya, Coach? Maksudnya Avida Catering and Wedding Organizer gitu kan? Tetap itu Nah, aja kan makanya saya ya? bilang coba di riset lagi, Hmm. apakah tetap bertahan pakai brand package tadi atau dipecah punya dua brand, ada Avida Catering, ada Avida Wedding Organizer. Hmm. Nanti websitenya dipisah websitenya, biar kata kuncinya powerful. Oh, baik, Coach. Nanti perhatikan apa yang terjadi. Sip, Ya, baik, Coach. Terima kasih cukup ya banyak. berarti hari ini ya. Oke, cukup aja mungkin ya. Kita lanjutkan minggu depan ya, Coach, masih ada terima lagi. kasih. Ya. Makasih Kak Pusda. Terima kasih banyak, Terima Coach. kasih, Coach. Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak, Sehat-sehat, Coach. Sehat-sehat, Coach. Semoga lekas sembuh ya, Coach ya. Semoga lekas sembuh. Banyak, Coach. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di hari sama Coach Jusda di ini Rabu depan ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi. Ini tapi lebih ke prakteknya gitu ya. Mungkin lebih ke sharing lagi tentang bisnisnya gitu. Tentang promosi itu yang tadi udah dijelasin sama Coach Jusda itu apa aja yang udah dilakukan dan seperti apa gitu. Mungkin nanti ada tugas nggak Coach mungkin untuk minggu depan? Ya paling bikin strategi 1, 2, 3 aja dulu. Berarti bikin berapa strategi Coach? Ini kan saya bilang ini bentar ya. Nih strategi meningkatkan calon pelanggan. Ibu mau pakai yang mana nih? Oke. Mau datang ke customer atau pakai kata kunci orang datang ke ibu? Yang satu nih, mendatangkan calon pelanggan. Satu. Yang kedua, meningkatkan konversi yang ini nih. Nah, yang ketiga yang tadi yang upselling sama cross selling. Tapi belum ya? Belum. Oh, tadi sering dibahas sih soalnya. Coba aja bikin dulu deh, usahain dulu, 3 dulu aja. Oke, baik. Kita Nah, belum bicara repeat order sama naikin profit ya, belum. Iya, betul. Berarti mungkin di minggu depan kita bahas itu dulu, baru nanti mungkin ada yang tanya jawab dan presentasi gitu ya, Coach ya? Ya. Seperti biasa. Ini Oke. biar gampang ini ya, saya baikin lagi ya. Yang mana sih? Ini. Nah, ini nih. Jadi nomor 1, 2, sama 4. Ini ketuker ya. 2, 1, 2, sama 4. 1, 2, sama 4. Oke, baik. Nomor 3 ini Tugasnya itu 1, 2, sama 4 meningkatkan jumlah 2 sama 3 pengunjung. berarti ya. Meningkatkan konversi sales, Meningkatkan konversi. meningkatkan 1, 2, 3. harga pembelian. Oh, Ya, 1, 2, 3. meningkatkan Tiga repeat aja. order. Meningkatkan jumlah pengunjung, konversi sales, repeat order. Ya, silakan bikin strateginya, Bu. Ibu caranya apa aja? Kalau bisa ada plan A, plan B, plan C. Nah, biar lebih cakep. Baik. 1, 2, 4 ya, Coach ya? Sekarang lah 1, 2, 3 kan sudah serubah nih, 1, 2, 3. Oh, iya, 1, 2, 3. Oke, baik. Strategi untuk 1, 2, 3 itu, gitu ya? Ya, di chat aja nanti dikirim ke ibu-ibu ya. Ya, baik. Oke, baik. Seperti itu untuk hari ini ya, Bapak Ibu. Masya Allah kita dapat ilmu baru lagi. Dan tadi juga sudah dengar sharing beberapa yang sudah melakukan beberapa apa namanya tadi sebar brosur dan lain sebagainya gitu ya, keren banget. Masya Allah. Dan nanti mungkin kita bisa praktekin lebih banyak lagi ilmunya. Dan mungkin untuk menutup kelas pada hari ini kita foto bareng terlebih dahulu ya, sebelum kita akhiri. Baik, silakan. Ya. Yang Kamera aku nggak bisa open, Mbak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Gitu aja nggak apa-apa, Ibu. Oke, baik. Langsung aja. Formal dulu. 1, 2, 3. Ya, oke. Kita coba pakai apa, Cuan? Boleh? Gaya bebas, Miss. Gaya bebas, boleh? 1, 2, 3. Oke, baik.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Kak Susda juga atas ilmu yang bermanfaat. Tadi sakit masih bisa mengajar ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, semoga diberi kesembuhan. Coach, kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Seperti itu. Dan Makan juga soto Bapak Ibu panas, semua. Coach. Terima kasih banyak jangan lupa Makan soto panas yang pedas Makasih Kak bisa Susda, keluar makasih keringat. semuanya, makasih Miss. Sampai ketemu Mama Ibu Soleha hari Sabtu. Hari Sabtu ya untuk yang Coach Edwin silahkan jangan lupa. Selamat malam. Kelas kita libur, Terima Ibu. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Coach. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih banyak.